Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anakku. Semoga tetap sehat. Okay, we continue about to tell about the month and dates. Jadi kita tetap masih menceritakan tentang bulan dan tanggal. Kita masih tetap pada chapter 3, jadi masih melanjutkan unit 3. Okay, open your book, page 48. We tell about the calendar of 2016. Okay, we know about the month. Here are what we will do. Apa yang akan kita lakukan? First, we will listen carefully to our teacher say the name of the months. Jadi yang pertama kita akan mendengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan guru tentang nama bulan. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang kedua, kita akan mengulang kata setelah guru. Okay, now we will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kata dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Okay, this calendar 2016. Okay, repeat after me. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, this is the name of month. Okay, open your book, page 49. We will be drilled by our teacher to say the name of month. Jadi kita akan praktek untuk mengatakan nama bulan. Here what we will do. Apa yang akan kita lakukan? First, we will be drilled by our teacher how to say the name of months in different situation orally. Yang pertama, kita akan mengulang guru bagaimana mengatakan nama-nama bulan dalam situasi yang berbeda dengan lesan orally. We must not see our notebooks. Kita tidak boleh melihat catatan kita. Jadi kita harus ingat nama-nama
bulan. Harus hafal dengan nama-nama bulan. Second, yang kedua, our teacher will say the name of the month and we will say the name of before and after the month. Jadi guru kita akan mengatakan nama-nama bulan, kemudian kalian mengatakannya sebelum atau sesudah bulan itu. We will do it very fast. Jadi kita akan mengerjakannya dengan cepat. Okay. We will use a dictionary. We will say each sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengatakan kalimat dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. If we have any problem, we will go to our teacher for help. Jadi kalau kita misalnya mempunyai masalah, kalian mempunyai masalah, bisa ditanyakan langsung ke gurunya. Ini nanti akan membantu kalian. Okay, for example, August is after July. Jadi Agustus itu setelah Juli. April is before May. April adalah sebelum Mei. After May is June. Setelah bulan Mei itu adalah bulan Juni. Before November is October. Sebelum November, bulan November adalah Oktober. Jadi di sini penggunaan before dan after. Okay. The next page, open your book, page 60. When we learn to say the date in writing and orally. Jadi kita akan mempelajari tanggal dan untuk menulis atau untuk ditulis atau dengan lisan. Here are what we will do. Jadi apa yang akan kita lakukan? First, pertama, we will listen correctly. Saya maksud, we will listen carefully to our teacher how to say the name of the numbers. Jadi kita akan mendengarkan dengan hati-hati apa yang dikatakan guru, bagaimana mengatakannya nama dari nomor itu. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Kedua, kita akan mengulang kata setelah guru satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakannya kata-kata itu dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. For example, first. Itu satu, itu adalah first. Dua, second. Tiga, third. Four, fourth. Five, fifth. Six. Tujuh, seventh. Delapan, eight. Sembilan, ninth. 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, the 13th, 14, the 14th, 15, the 15th,
16 the 16th, 17 the 17th, 18 the 18th, 19 19, 20 20th, 21 21st, 22 22nd, 23 23rd, 24 24th, 25 25th, 26 26, 27 the 27th, 28 28, 29 29, 30 13 30 maksud saya. Jadi di sini angka-angka kalian harus tahu, di situ angka 1 di atasnya ada ST. Itu ST menunjukkan first. Jadi first itu diakhiri dengan ST. Kemudian yang kedua, kemudian ada kata ND atau dari second. Jadi akhir dari second. Jadi ND. 3 itu adalah RD. Itu dari third. Jadi RD itu dari kata third. Itu di belakangnya ada RD. Terus kemudian 4 ada TH, itu bukan tahun tetapi akhiran dari fourth dan seterusnya. Jadi kalau kalian bisa membedakan, kalau 1 itu di ST, kalau 2 itu ditambah dengan ND, kalau 3 itu ditambah dengan RD. Dan selanjutnya yang lain itu ditambah dengan TH. For example, when is your birthday? Kapan ulang tahunmu? My birthday is in January. Ulang tahun saya pada bulan Januari. Jadi kalau bulan itu di depannya harus ada in. Kemudian it is on the 9th of January. Itu adalah pada tanggal 29 maksud saya 29 dari bulan Januari. Jadi di sini saya ulangi, it is on the 29 of January. Jadi itu ulang tahunnya pada tanggal 29 bulan Januari. Jadi kalau tanggal itu di depannya bukan in lagi tetapi on. Jadi kalian harus paham untuk membedakan in dan on. Kalau in itu di belakangnya bulan. Kalau on itu adalah tanggal. Oke. The next page, open your page 51. Okay, we will fill in the table with the birthday of 10 classmates. Maksudnya di sini kalian disuruh mengisi tabel dengan ulang tahun dari 10 temanmu. Karena itu tetap kalian belum bisa bertemu dengan temanmu, maka itu nanti kalian bisa menanyakan ulang tahun di keluarga kalian masing-masing atau teman dekatnya.
karena kita dan kalian itu belum bisa masuk sekolah. Jadi nanti tetap kalian bisa, intinya kalian bisa mencari teman untuk menanyakan ulang tahunnya, kemudian nanti kalian tulis di tabel itu. Here are what we will do. Jadi di sini apa yang akan kita lakukan. First, we will study the example. Jadi yang pertama kita akan belajar contoh itu. Second, we will copy and handwrite the table on our notebook. Nah, jadi yang kedua itu kalian copy atau salin di buku tabel itu. Kemudian langkah yang ketiga, third, we will ask 10 classmates for their birthday. Yang ketiga, kita akan menanyakan 10 orang ulang tahun mereka. Then, kemudian, we will fill the table with the information we got from the interview. Jadi, kita akan mengisi tabel itu dengan mendapatkan informasi dari siapa yang kalian ajak bicara atau yang kalian tanyakan tentang ulang tahun. Finally, we will handwrite the statements about our classmate birthday in sentences. Jadi yang terakhir kita akan menulis pernyataan itu tentang ulang tahun teman kalian di dalam kalimat. Okay, we will use a dictionary. We will spell the words and use the function marks correctly. Jadi tetap kita akan menggunakan kamus. Kita akan mengeja kata dengan menggunakan tanda baca dengan benar. When we are writing, ketika kita menulis, we will say the sentences loudly, correctly, and clearly. Itu maksud saya. Kita akan menyatakan kalimat itu dengan keras, loudly, clearly, dengan jelas, and correctly, dengan benar. If we have any problems, jadi kita kalau mempunyai masalah, we will go to our teacher for help. Kalian bisa menanyakan langsung ke guru. Okay, now look the tabel. Now itu nomor, name itu nama, tentunya nama nanti yang kamu ajak interview atau wawancara. Birthday itu ulang tahunnya, jadi di situ ada bulan dan tanggal. Kemudian statement, nah, itu dibuat kalimat. Yang pertama, Benny's birthday is in January. It is on the 29th of January. Itu seperti tadi. Kalau kita buat tabel, itu ada nomor, kemudian nama, itu namanya Benny tadi. Birthday-nya, ulang tahunnya itu Januari tanggal 29. Kemudian kalau kita buat kalimat seperti ini, Benny's birthday is in January. Jadi
Bulan itu di depannya harus in, bukan on. Hati-hati itu. Kemudian it is on the 29th of January. Jadi itu tanggal 29 bulan Januari. Sekarang tugas kalian nanti itu kamu buat di rumah, nanti dikumpulkan kirim ke Google Classroom. Jadi kalian tugasnya membuat tabel seperti halaman 51 page 51. Itu contohnya ada Benny. Kemudian nanti kamu lanjutkan sendiri. Kemudian nanti setelah selesai itu nanti dikirim ke Google Classroom saja. Jadi sekali lagi tugas kalian melanjutkan itu nomor 2 dan seterusnya. Karena berhubung kalian itu tidak bisa ketemu dengan temannya, maka nanti kalian bisa menanyakan keluarga kalian atau teman dekatnya atau tetangga dekatnya. Jadi menanyakan birthday, kemudian statementnya bagaimana nanti, seperti contoh ini. Ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan sampai kalian kalau keluar tidak memakai masker. Jadi jaga kesehatan. Semoga kalian tetap sehat. Dan saya akhiri. Salam.